Mari kita lihat kepada Tuhan, kita sambut kehadirannya dengan menyanyikan pujian Saat Ku Menyembah. Saat ku
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ibadah kami merupakan ibadah yang istimewa, di mana kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus memenuhi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada saat itu. Dan biarlah ini kami tidak hanya sebatas memperingati, tetapi kami juga boleh mengalami kuasa Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus boleh memenuhi di dalam kehidupan kami, jika kami dapat merasakan akan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan akan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan pribadi-Mu kepada dunia ini. Lewat kehidupan kami akan semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang mengenal kepada Tuhan lewat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan ingin memakai setiap kehidupan kami yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Engkau yang akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kami lewat kuasa-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Engkau sudah sediakan tubuh dan darah-Mu untuk menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama dengan Tuhan, kami boleh berada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Hamba-Mu yang bertugas pagi hari ini, baik leader singer, pemain musik, petugas taksidi, operator penayangan YouTube. Kami serahkan hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa pengurapan-Mu dalam kehidupan kami, hamba-Hamba-Mu, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jangan lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami batalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Telah dibuktikan dengan penebusan dosanya, Tuhan telah mati, tapi kebenaran Tuhan tidak hanya di situ saja. Tuhan juga naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, umat-umatnya yang mungkin kita masih sering membuat kesalahan, buat kesalahan yang Tuhan tidak suka, tapi Tuhan masih tetap baik pada kita semuanya. Tuhan masih sanggup mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita supaya dapat menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita, karena Tuhan telah berjanji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua.
menyambut firman Tuhan dengan satu pujian, "Ku mau seperti Yesus." Inilah kerinduan kami Tuhan, bentuklah kehidupan kami sekali saat kami sama seperti Engkau. Bukalah hati kami saat ini lewat Roh yang kudus untuk menerima kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Tuntunlah setiap perkataan hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, namun kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan yang hamba-Mu beritakan, sehingga boleh menjadi berkat baik kami yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, hari turunnya kuasa Roh Kudus. Sebenarnya tidak asing lagi bagi orang-orang Pentakosta, ya sama seperti kita saat ini.
Hari Pentakosta itu juga disebut hari yang ke-50. Kenapa disebut hari yang ke-50? Penta itu 50. Dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai turunnya kuasa Roh Kudus. Dan hal ini berkenaan atau berkaitan erat dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Itu kalau pada zaman Israel itu adalah perayaan memberikan hasil bumi umat Tuhan dibawa ke Bait Allah. Itu juga disebut hari raya 7 minggu. Sama. Dan itu dilaksanakan setelah Sabat. Hanya sama 50 hari setelah Paskah saat itu. Hanya bedanya kalau saat itu bangsa Israel membawa hasil buminya dibawa ke Bait Allah. Kalau saudara-saudara kita di KJW yang disebut undo-undo, itu kalau dalam perjanjian lama. Namun dalam perjanjian baru tidak lagi dilakukan hal-hal yang lahiriah, tetapi masuk dalam kehidupan yang rohani, yaitu turunnya kuasa Roh Kudus, di mana murid-murid saya itu memberikan persembahan bukan hasil bumi, tetapi memberikan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya saat itu. Nah, untuk itu pada pagi hari ini biarlah kita tidak hanya sebatas memperingati, tetapi kita juga mengalami. Karena Roh Kudus bekerja itu tidak hanya waktu itu, tetapi sampai hari ini, bahkan untuk seterusnya selama Tuhan Yesus Kristus belum datang ke dalam dunia ini. Karena ini menjadi kebutuhan kehidupan orang percaya. Tuhan itu tahu bahwa kita ini banyak ditandai dengan kelemahan, banyak ditandai dengan kekurangan. Untuk itu Tuhan Yesus itu mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau dalam Efesus pasal 1 ayat 13, sejak kita percaya dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi meterai ini tidak bisa hilang, dimeteraikan oleh Roh Kudus sejak kita percaya. Dan setiap orang yang menjadi milik daripada Tuhan itu ada meterai ini. Ini yang membedakan dengan yang lain. Karena meterai ini, yaitu kuasa Roh Kudus ini adalah setiap kehidupan orang yang percaya. Dan Roh Kudus inilah yang akan menolong kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah teofani. Apa teofani itu? Teofani itu adalah penampakan yang ilahi, penampakan Allah. Dalam konteks ini adalah penampakan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Roh Kudus tidak bisa diraba oleh tangan lahiriah kita ini. Nah, kenapa saat itu bisa dilihat? Karena dia menampakkan diri. Jadi kalau Roh Kudus tidak menampakkan diri, tidak bisa dilihat. Dan peristiwa itu hanya satu kali saat itu. Kenapa? Supaya orang saat itu percaya kepada Tuhan. Karena manusia itu baru percaya kalau melihat. Nah, seperti apa yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini? Ini penampakan
dalam wujud yang dapat dilihat. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, puji Tuhan. Siapa mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus ini? Hanya sebatas orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem saat itu. Turunnya Roh Kudus ini. Kenapa kok hanya orang-orang yang ada di loteng Yerusalem? Karena mereka membutuhkan. Mereka berkumpul selama 10 hari saat itu, menanti janji daripada Bapa. Janji Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga, maka Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya. Tidak hanya kepada murid-murid, tetapi orang yang ada di dalam loteng Yerusalem itu, yang mereka penuhi semua dengan Roh Kudus, bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Nah, kenapa di tempat ini dalam memperingati turunnya Roh Kudus selalu diadakan doa 10 hari? Ya karena ini. Tetapi bukan berarti Roh Kudus itu hanya bekerja 10 hari sebelum hari Pentakosta, enggak. Dan akan bekerja terus dalam kehidupan orang percaya hari ini dan untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Nah, untuk itu yang sudah datang dalam doa 10 hari, besok itu hari Senin, juga hari doa. Bukan berarti besok Roh Kudus itu tidak bekerja, tetap bekerja. Ya. Jangan hanya datang 10 hari ini, tetapi besok juga bisa datang. Kalau rindu untuk lawatan Tuhan, rindu untuk selalu dipenuhi oleh kuasa Tuhan ini. Ya, puji Tuhan. Dari saat itu memang merayakan orang-orang Israel yang disebut hari Pentakosta ini. Semua orang berkumpul ya di Yerusalem, karena Yerusalem itu tidak hanya pusat pemerintahan, tetapi adalah pusat beribadatan kepada Tuhan waktu itu. Jadi Yerusalem itu pusat segalanya bagi bangsa Israel. Dan orang-orang yang dipenuhi, khususnya rasul-rasul yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa ya yang Roh Kudus bicarakan, itu yang disampaikan kepada orang-orang yang datang di Yerusalem saat itu. Dan bahasanya ini bahasa yang dapat dimengerti, bahasa yang dapat dipahami. Kalau saya hitung, di sana ada 16 bahasa, karena ada 16 daerah yang datang di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta ini. Jadi setiap rasul itu berkata-kata sesuai dengan bahasa mereka, sehingga bahasanya dapat dipahami, bahasanya dapat dimengerti. Kalau saya mempelajari ini, hanya saat itu bahasa Roh yang dapat dimengerti. Tapi selanjutnya bahasa Roh yang tidak dapat dimengerti
dimengerti oleh yang lain kecuali dirinya sendiri kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul dalam 1 Korintus pasal 12, kalau ada yang berbahasa roh, hendaklah ada orang yang mendapatkan karunia menerjemahkan bahasa roh itu. Jadi memang ada orang yang diberikan karunia untuk ini. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita untuk melengkapi hidup kita. Nah, kalau ada yang berbahasa roh, nanti yang lain ada yang diberikan karunia untuk menafsirkan, menerjemahkan bahasa roh itu sehingga dapat dipahami oleh jemaat. Kalau bahasa roh itu hanya menguatkan dirinya sendiri, tetapi kalau ada yang menafsirkan, itu menjadi berkat bagi jemaat. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menampakkan diri seperti nyala api. Nah, sifat api. Sifat api yang pertama menghangatkan atau memberikan semangat kepada orang percaya. Karena banyak anak Tuhan saat itu yang mengalami kedinginan rohani, tidak ada kegerakan apa-apa dalam hidupnya. Setelah dipanggil Tuhan, apalagi rasul-rasul setelah ya dia ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, tidak ada gerakan dalam hidupnya. Dingin. Ini yang melanda orang-orang percaya saat itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mengalami kedinginan rohani, tidak ada gerakan apa-apa dalam kehidupannya. Bukan karena hawanya, ya karena rohaninya. Karena situasi dan kondisi saat itu yang membuat rohani anak-anak Tuhan menjadi dingin. Nah, istilahnya perlu puasa ini yang menghangatkan, yang mencairkan kehidupan kita ini, supaya ada gerakan, ada kebangkitan. Dan setelah kuasa Roh Kudus ini dicurahkan, itu disebut kelahiran gereja Tuhan. Gereja Tuhan lahir. Disebut kelahiran gereja. Kalau sekarang tidak lahir lagi, tapi ada bangkit. Setelah lahir sekarang ini harus bangkit gereja Tuhan. Setelah dilahirkan, kita harus bangkit saat itu. Roh Kudus tidak hanya melahirkan, tetapi membangkitkan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan untuk bergerak maju dan dikuasai ya oleh situasi yang membuat kita dingin, tidak ada gerakan apa-apa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Sama rasul-rasul pun saat itu juga mengalami itu. Tidak ada gerakan apa-apa. Nah, itu sebabnya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya ini ya, untuk menghangatkan kembali murid-murid supaya dapat melakukan ya, amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Semangat kembali dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, bukan berarti pelayanan itu berhenti. Tidak. Harus tetap dikobarkan, harus tetap dilakukan, harus tetap dikerjakan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali baru berhenti. Nah, kita ini harus menerima tongkat estafet itu. Dan saya kalau memperhatikan bagaimana rasul-rasul ketika mendapatkan kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau dulunya takut, sekarang tidak ada istilah takut.
Secara khusus yaitu Petrus. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Dia tegur seorang wanita saja sudah keder. Kalau saya lihat dari bahasanya ini adalah orang Galilea, ini pasti muridnya Yesus. Dia mengatakan apa? Gak kenal sama sekali siapa itu Yesus. Itu menyakitkan Tuhan. Selama 3 tahun dia makan bersama, melayani bersama. Ketika dapat tentangan mengatakan aku tidak kenal dia. Waduh, ini menyakitkan hatinya Tuhan. Ini mengkhianati. Mengkhianati itu menyakitkan. Nah, dan itu sebabnya ya suami istri jangan mengkhianati ya. Kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, jangan mengkhianati satu dengan yang lain. Itu menyakitkan. Tetapi Tuhan itu masih penuh dengan kemurahan atas kehidupan Petrus. Ya, walaupun Petrus pernah menyakiti, tetapi Tuhan selalu menyediakan pengampunan dalam hidupnya ketika Petrus sadar. Ini yang penting itu sadar. Tapi Petrus sadar, menyesali apa yang dilakukan dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan pengampunan dalam kehidupan Petrus, dan Tuhan tetap ingin memakai Petrus untuk menjadi alatnya. Tuhan sudah melupakan peristiwa masa lalu. Yang perjalanan hidup kita itu sama. Ya. Kalau dulu kita pernah menyakiti, ya, dilupakan. Kalau sudah mengadakan pemberesan ya dilupakan, jangan diingat-ingat lagi. Kalau masih diingat-ingat lagi, lah itu belum mengampuni. Mungkin mengampuni hanya sebatas kata-kata saja, tetapi tidak sampai kedalaman hatinya. Namanya mengampuni sudah membebaskan, nggak mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang menyakiti kehidupannya. Itu namanya mengampuni. Mungkin suami istri, mungkin orang tua dengan anak, mungkin dengan sesama. Itu jalan seseorang itu dipakai oleh Tuhan. Kalau Petrus tidak sadar, tidak akan Tuhan pakai hidupnya. Penting sadar. Ya sadar, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Nah, itu sebabnya Tuhan tetap memilih Petrus untuk menjadi alatnya, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana bedanya? Nah, ini ada bedanya. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus dan sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ini ayat yang ke-14. Ketika orang-orang saat itu mengejek, ya, karena terjadi kegaduhan. Lalu ada yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sedang mabuk oleh karena anggur manis. Jadi ada kritikan-kritikan yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak ngerti ya akan jadi Tuhan ini. Ya. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Yang dulunya Petrus takut, setelah mendapatkan kuasa Roh Kudus, dia berani menghadapi tantangan yang ada di depannya. Dan dia bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring berkata kepada mereka yang menyindir, mereka yang mengkritik. Lalu Petrus menjelaskan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Jadi benturan Roh Kudus ini pun bukan spontanitas terjadi, sudah dinubuatkan. Ya, anak-anakmu laki-laki, perempuan, orang-orang tua akan mimpi. Dan sebabnya kenapa Kudus hanya sebatas orang yang tua, yang muda-muda. Saya bersyukur selama 10 hari ini banyak kaum muda. Ya, saya lihat ini masih banyak kaum muda yang hadir daripada yang tua. Rupanya aku tidak butuh Roh Kudus. Yang muda-muda itu yang banyak kemarin saya perhatikan. Yang tua, yang muda, Tuhan akan pakai. Jadi jangan merasa dirinya sudah tua ya. Terus lalu saya sudah beraktif di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak beraktif lagi di gereja karena saya sudah tua. Tidak. Kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, tadi disebutkan yang tua-tua pun akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Yang tua pun akan mendapatkan mimpi. Bukan sebatas mimpi. Mimpi itu adalah pernyataan Allah. Ya. Bukan mimpi ya karena banyak tidur, enggak. Ya. Diberikan mimpi oleh Roh Kudus itu untuk mengerti kehendak Allah. Ya. Yang tua pun juga akan tetap dipakai oleh Tuhan. Lebih-lebih yang masih muda ini yang masih kuat. Ini generasi penerus gereja Tuhan. Dan itu sebabnya persiapkan dirimu untuk dilengkapi oleh Roh Kudus untuk menjadi alatnya Tuhan. Ini sudah dinubuatkan dan digenapi ya, pada zaman rasul-rasul saat itu. Dan Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini. Gak terbatas usia. Hamba-hamba laki-laki dan perempuan tidak sebatas status sosial ekonominya, semua bisa dipakai Tuhan. Memang berbeda dengan karya Roh Kudus dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama itu hanya orang-orang yang khusus yang diurapi, hanya sebatas raja, nabi, imam. Nanti kan jabatannya yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu dalam perjanjian lama. Hanya nabi, hanya raja, hanya imam. Itu yang diurapi. Tetapi tidak demikian dalam perjanjian baru. Semua orang yang percaya, baik yang muda maupun yang tua, baik hamba maupun majikan, gak ada bedanya di hadapan Tuhan, karena semua sama akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan ini supaya dapat mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itu tujuannya dengan karunia-karunia yang berbeda-beda ini. Jadi karunia Roh itu bukan kompetisi. Terus saling menonjolkan diri, enggak. Ya, jangan keliru. Yang satu diberikan karunia bahasa roh, yang satu diberikan karunia nubuat, yang satu untuk menyembuhkan. Ya, harus tahu kan. Mungkin kalau saudara pernah mengalami, saya pernah sakit seperti ini, saya berdoa tanpa obat saya sembuh. Mungkin saudara mendapat karunia kesembuhan, tetapi jangan untuk dirinya sendiri, untuk membangun jemaat. Kalau saudara mengalami hal itu, jemaat yang sakit datang. Itu Roh Kudus untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.
supaya jemaat yang sakit diberikan kekuatan, mendapatkan kesembuhan. Diasah terus, jadi tidak berhenti setelah berdoa sendiri ya sudah. Ya hanya puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Tidak ada. Ya berguna untuk membangun jemaat. Itu kalau dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya hanya pada pagi hari ini saya ingin menerangkan ini, membangkitkan semangat ini. Ya. Memang didahului semangat dulu, membangkitkan semangat itu. Ya. Bergairah dengan hal-hal yang rohani, bergairah dengan hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini arah Roh Kudus. Jadi anak Tuhan jangan semakin hari semakin lompong, semakin karena gini. Nanti menjadi beku. Kalau sudah beku ini susah untuk dicairkan. Ya, kuasa Roh Kudus akan membangkitkan kita pagi hari ini. Roh Kudus akan menghangatkan, memberikan semangat dalam kehidupan kita. Ya, terbukti Petrus ini. Ya, sebelumnya tidak ada kegerakan apa-apa yang dia lakukan. Tetapi setelah Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia berani. Dia bangkit, memberi pertanggungjawaban atas imannya kepada mereka-mereka yang membutuhkan saat itu. Ada semangat, ada gairah kehidupan. Ya, saya rasa pesan Pak. Apa yang dilakukan oleh Petrus? 12 dan 13. Mulai dia bersaksi. Setelah tadi dia menerangkan nubuatan Nabi Yoel. Dan dia sekarang menjelaskan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, luar biasa itu, dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Membuat orang itu takut. Ini setelah dipenuhi Roh Kudus, ya. Membuat orang itu heran. Roh Kudus tidak hanya memakai orang yang terpelajar, yang memiliki gelar, itu saja yang dipakai oleh Tuhan. Saya sudah katakan tidak terbatas. Ya. Petrus dan Yohanes dikatakan dia orang yang tidak terpelajar. Itu sebabnya mereka heran atas keberaniannya. Mengapa dia berani? Karena Roh Kudus yang memenuhi dalam kehidupannya. Lalu menjelaskan ayat yang ke-12 tadi, menjelaskan tentang pribadi Tuhan Yesus adalah dasar keselamatan orang berdosa. Ya. Dia berani menyatakan ini. Dia katakan apa? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Ya, ini harus termeterai dalam hidup kita ya. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Selain di dalam Dia tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, yang olehnya manusia itu diselamatkan. Banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju surga itu hanya ada satu jalan. Hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini harga mati dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi,
Kita tidak akan pernah tukar satu nama ini, nama yang berarti dalam kehidupan kita, karena di dalamnya ada keselamatan, ada jaminan keselamatan, dan kita harus sadar kita hidup di dalam dunia terbatas waktunya. Biarlah ini menjadi perenungan hidup kita. Nah, Alkitab mengatakan 70 sampai 80. Itu pun kemuliaannya itu hanya penderitaan. 70 sampai 80. Saudara sekarang umurnya berapa? Kalau sampai 80. Kalau sampai 80. Ya. Sebenarnya sisa hidup kita saat ini seharusnya dipersembahkan. Kalau saya mengatakan sisa hidup bukan kita memberikan Tuhan sisa, enggak. Itu kan hanya istilah saja. Perpanjangan umur yang masih Tuhan anugerahnya. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, ya kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Sama seperti Petrus, mereka dengan berani untuk menyatakan ini. Dia mengalami kebangkitan rohani, walaupun ada tantangan, ya, walaupun ada ujian dalam kehidupannya, dia tidak takut untuk menghadapinya. Sampai semua orang heran. Mereka bingung terhadap kehidupan Petrus ini, walaupun dia tidak terpelajar, tetapi oleh karena keberaniannya, mereka sampai heran. Ya biar kita membuat orang itu heran. Kita berani meninggalkan kesibukan kita ketika mendapatkan pelayanan. Loh, ini banyak orang juga berani. Ya ketika masih ada ini, ada itu, kesibukan ini, kesibukan itu. Ya seringkali kita kalah dengan kesibukan. Ya saya beritahu, selama kita hidup itu sibuk terus. Gak ada orang yang gak sibuk. Baru sibuk, baru gak sibuk, ya nanti. Ya kalau jantung kita itu sudah tidak berdenyut, nah itu baru gak sibuk. Kalau Alkitab mengatakan beristirahat, pasti ada waktunya. Istirahat untuk selamanya. Jangan istirahat sekarang. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, jangan istirahat. Ada waktunya kita akan istirahat untuk selamanya, gak akan baru lagi. Biarlah ini menjadi perenungan kehidupan kita, karena inilah hidup yang kita lewati. Jangan tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan, harus ada sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita istirahat, tidak bisa berbuat apa-apa nanti. Jangan sekarang istirahat, sedangkan masih banyak hal yang bisa kita lakukan, masih banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ini keberanian Petrus. Ya, sampai orang-orang heran mengetahui keberanian Petrus ini untuk menyatakan kebenaran. Ya, satu ayat lagi. Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita pembinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Walaupun dia diadili saat itu dalam pengadilan agama,
Mereka malah gak sedih. Mereka gak putus asa mengikut Tuhan, melayani Tuhan kalau seperti ini ya. Kok malah menderita, kok malah susah. Apa yang dia katakan? Mereka malah gembira. Ya, karena dianggap layak menderita karena Kristus. Ini kebahagiaan. Kalau menderita karena Kristus, banyak orang itu kan aduh sedih, susah, putus asa. Tetapi orang yang diberi Roh Kudus, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya tidak akan mempengaruhi sukacitanya untuk melayani Tuhan. Tetap maju di dalam pelayanan. Apakah Petrus berhenti saat itu? Nah, ayat 42 tadi katakan apa? Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah. Setiap hari dia mengajar. Berarti setiap hari itu ada apa? Kalau ngajar di Bait Allah ada ibadah. Loh, kita tidak sampai seperti itu. Ini setiap hari. Setelah mendapat tantangan seperti itu, mereka tetap semangat, tidak berhenti, tidak menyesal untuk melayani Tuhan, tetapi tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tidak hanya dia mengajar di Bait Allah, tetapi di rumah-rumah mengajar bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan. Semangat ada kaitan. Kenapa? Karena Roh Kudus. Ini salah satu, kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, akan menghangatkan, membakar jiwa kita, membakar hati kita, supaya kita semangat lagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, walaupun ada tantangan, bukan merasa aduh melayani Tuhan kok seperti ini, banyak beban yang harus ditanggung. Nah, mereka sukacita karena dianggap layak menderita karena Tuhan Yesus. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita akan kerjakan saat ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena khusus pada pagi hari ini kita diingatkan kembali lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sampai menyerahkan seluruh kehidupannya untuk keselamatan kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Hanya lewat pengorbanan Tuhan ini kita mendapatkan jaminan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Dan bila Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita, kita pujikan satu pujian. Penuhi sekarang Tuhan. Tidak hanya murid-murid saat itu yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya, tetapi sampai hari ini. Nah, itu sebabnya pujikan pujian ini dengan kerinduan kepada Tuhan, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Tuhan penuhi aku dengan kuasa, sebab kita mengalami kebangkitan dalam kehidupan rohani kita. Kita semangat kembali untuk melayani Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita sudah dikabulkan, ya, melihat pelayanan itu sudah gak jelas, Roh Kudus akan menerangi kita, bisa menembus semua tantangan yang ada di depan kita, yang membuat kita lemah untuk melayani Tuhan.
Kami ingin dipakai menjadi alatnya Tuhan
menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasa. Kami percaya tidak hanya Petrus yang dipakai oleh Tuhan, tidak hanya Yohanes saat itu, namun Tuhan juga akan memberikan kepercayaan dalam kehidupan kami untuk menjadi alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran bagi dunia ini. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh mengalami perubahan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Persuntikan hidup kami dengan kuasa darah-Mu, dan layakkan kami sebentar untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau sediakan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, menyatakan kuasa pengurapan, pelayanan yang menjadi berkat, dan nama-Mu dipermuliakan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang membuka jalan bagi kami untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang belum mendapatkan pelayanan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan? Tolong angkat tangan semua sedang dilayani yang belum. Kalau semua sudah, saya bilang semua untuk bagi berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia rela tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya ditumpahkan, supaya manusia yang berdosa ini boleh mendapatkan keselamatan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah aku yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, bahkan Dia telah bangkit, naik ke surga dan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Supaya kehidupan kita menjadi alatnya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya Tuhan kepada dunia ini. Kalimat kehidupan kita semakin banyak orang yang diselamatkan. Haleluya. Haleluya.
dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, keselamatan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh mengingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Semua yang Kau lakukan itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan kami. Kau sudah menguatkan kami, meneguhkan iman kami pagi hari ini. Dan lebih daripada itu, biarlah Kau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kegiatan ibadah kita. Besok sore tetap ada ibadah doa di tempat ini jam 5:30 sore. Ya, jadi tidak hanya 10 hari ya. Bekerja Roh Kudus terus menerus. Lalu hari Selasa, bagaimana hari Selasa? Di gereja? Ya, hari Selasa kalau maju ke depan ya, didoakan. Nanti Ibu Yanti akan mendoakan. Kita pujikan satu pujian. Bapa yang baik. Tuhan kiranya Tuhan memberkati, turunkan berkat-Mu, berkat kasih karunia, damai sejahtera, berkat kekuatan kesehatan, bahkan kata roh yang melimpah dalam kehidupannya, sehingga anak ini dipakai oleh Tuhan menjadi generasi penerus pekerjaan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Turunkan hikmat marifat atas kehidupannya, kuasa roh-Mu juga turun atas hidupnya sebagai anak muda yang akan diberkati dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan segala
cita-cita, dan segala yang dirindukan. Tuhan memberkati dan menolong kehidupannya dan pelihara. Tuhan cukupkan segalanya. Kami serahkan ibu anak bersama suami, dan juga berkati segala orang tuanya, dan berkati segala apa yang dirindukan, segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan memberkati jasmani dan rohani, semakin hari diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkat turun anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini dan sampai selamanya. Haleluya. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan untuk Saudara Priscilla, untuk Ibu Kartiningsih maupun Elsa ke dalam tangan-Mu yang juga berulang tahun dalam bulan ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan, perpanjangan umur, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, dan Tuhan pakai nama-nama ini untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, demikian pula untuk Ibu Gembala, kami serahkan Ibu Yakob, kami serahkan untuk Ibu Mestia, Ibu Soleman, Ibu Aminah, dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan Bapak Bambang yang belum nampak dalam kegiatan ibadah. Tuhan melawat, Tuhan jabat, Tuhan pulihkan, sehingga segera dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahnya ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Bahkan Tuhan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi hari ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dan membuat nama Tuhan selalu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati, berikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan ya Tuhan. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.